kenaikan harga minyak goreng ada indikasi kartel. Statement juga kalau mereka sudah melakukan proses penyelidikan dan tidak menemukan itu sebagai penimbunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Podcast. Untuk acara kali ini kita kedatangan tamu tuh dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bang Ridho Pamungkas ya. Bang Ridho ini adalah Kepala Kantor Wilayah 1. Kepala KPPU Kantor Wilayah 1 atau Kepala Kantor Wilayah 1 KPPU? Yang mana yang benar, Bang? Kepala Kantor Wilayah 1 KPPU. Oh, Kepala Kantor Wilayah 1 KPPU yang kantornya itu ada di Jalan mana, Bang? Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto. Nomor 148B. Oke, Medan Jalan Petisah. Gatot Subroto nomor 148B Medan Petisah. Oke. Iya. Kali ini, Bang, aku mau ngajak Abang ngomong-ngomong soal minyak goreng. Gimana perkembangannya? Boleh tahu nggak, Bang? Iya. Dari mulai kapan tuh, Bang, angkanya, Bang? Sebenarnya kalau minyak goreng ini kan awalnya harga naik ya. Kenaikan harga minyak goreng mulai dari sekitar bulan-bulan Oktober 2021 itu udah mulai naik. Nah, karena waktu itu isunya adalah kenaikan CPO, kenaikan CPO yang naik di. Ya, karena permintaan yang tinggi di India, sementara produksi CPO di Malaysia menurun. Karena pandemi ya, Bang ya. Pandeminya itu mengakibatkan banyak SDM-nya, tenaga kerjanya yang pulang ke Indonesia kan. Jadi berkuranglah tenaga kerja untuk panennya. Jadi turunlah CPO sekitar 5%. Untuk produksi Malaysia. Produksi dunia itu juga kebutuhan minyak nabati lagi anjlok sehingga beralih ke sawit. Oh gitu. Padahal turunnya cuma 5% awalnya. Iya. Tapi karena minyak dunia juga lagi turun produksinya, minyak dunia kan matahari, kedelai gitu ya. India punya kebijakan menurunkan bea impor untuk sawit. Jadi India itu banyak naiklah kebutuhannya. Itulah yang mengerek harga CPO dunia. Sekarang naik lagi nih gara-gara perang Rusia-Ukraina. Ya, makin naik lagi. Nah, akhir bulan sampai awal tahun itu KPPU mulai melihat itulah melakukan penelitian ini. Karena dari awal tahun kemarin ya, Bang? Akhir tahun kemarin ya. Kemudian awal tahun dari hasil pembacaan KPPU kita putuskan untuk kita naikin penelitian ini menjadi penelitian inisiatif. Itu di sekitar Januari akhir lah ya. Itu pusat ya, Bang ya? Pusat ya. Untuk sinyalnya ada indikasi kartel. Kenapa? Karena dari struktur pasar minyak goreng ini kan struktur yang sifatnya oligopoli secara pasar. Oligopoli hanya kalau dari analisasi Arfor itu 4 pelaku usaha terbesar itu menguasai 47 atau 48% minyak pasar minyak di goreng. Indonesia ya, Ya. Artinya 4 ini walaupun belum bisa dikategorikan monopoli ya, karena monopoli kan di atas 75% dikuasai atau dominan, tapi kan udah punya power ya, Bang. Power, udah punya kekuatan pasar. Apalagi diikuti nanti yang di bawah-bawahnya itu juga tidak kecil-kecil amat gitu ya. Nah, jadi pasarnya memang pasar yang oligopoli. Nah, kita mau melihat dari 4 ini kan banyak beberapa yang terintegrasi tuh. Bang, sebelum itu boleh tahu nggak, Bang? 4 itu apa aja, Bang? Itu yang saya kurang hafal ya, Bang? Iya, ada Wilmar, Asian Agri, terus grup Ifomas ya, Ifomas Nabati itu. Satu lagi kalau nggak salah si Eagle ya. Eagle. Iya. Oh, 4 itu yang menguasai 40% yang paling besar lah ya. Okay. Yang terbesar Wilmar. Oh, gitu. Nah, karena indikasi ketika harusnya mereka kan kalau terintegrasi mereka sebenarnya punya pasokan dari
hulu ke hilirnya mereka menguasai. Mereka harusnya punya kesempatan untuk dengan mereka yang lain dapat harga CPO tinggi, mereka kan dapat harga CPO bisa jadi lebih rendah, karena kan dari produknya sendiri. Ketika yang lain dapat harga CPO tinggi, mereka biaya produksinya tinggi, yang terintegrasi ini harusnya bisa dong menjual harga yang lebih rendah daripada yang lain yang tidak terintegrasi. Kenyataannya enggak, mereka tetap ngikutin aja harga yang terjadi di pasar, jadi seolah-olah mereka tidak memanfaatkan keuntungannya untuk secara agresif bersaing. Itu sinyal, salah satu sinyal. Ya. Nah, dengan sinyal-sinyal itu kita perdalam lah, masukin ke penelitian. Nah, di saat yang hampir bersamaan, pemerintah kan merasa punya kewajiban juga untuk melindungi masyarakatnya, karena harga yang tinggi mereka juga tidak mau mengintervensi agar harga bisa dijangkau lah oleh masyarakat. Permendak yang pertama muncullah terkait dengan awalnya Permendak yang masalah ini. Dulu sempat agak ramai juga yang tidak boleh lagi ada minyak goreng curah. Semua harus kemasan. Itu kan batal ya. Itu dari sisi KPPU pun KPPU mengkritisi itu. Kalau semua harus dikemas, pasti akan memberikan keuntungan kepada beberapa pelaku usaha tertentu yang memang selama ini melakukan kemasan dibanding mereka yang curah kan itu. Oke. Terus Permendak nomor 1 itulah yang terkait subsidi BPD PKS. Jadi yang 4, berapa T iya, itulah yang disubsidi biar ada kebijakan satu harga. Semua dihargain 14.000 lah. Baik yang premium maupun yang biasa. Gitu. Kebijakan ini nggak lama tuh kayaknya, cuma seminggu bertahan kan. Nah, pada implementasinya di lapangan ternyata mungkin kebijakan ini sulit diimplementasikan. 1 hari langsung habis minyak Bang, gimana? Iya, orang kadang-kadang di supermarket retail modern itu ada tulisannya promo. Padahal kan bukan promo. Jadi orang langsung, mumpung promo gitu kan, belanja habis-habisan. Akhirnya yang terjadi panik buying, muncullah panik buying. Beberapa kali panik buying. Sementara kan kebijakan ada refaksi tuh. Refaksi itu minyak goreng yang sudah terlanjur dijual di pasar dengan harga lama, ditarik kembali, digantilah dengan minyak goreng yang baru ini yang harga 14.000. Pemerintah membeli, distributor membeli dengan harga yang lama ya Bang ya? Iya, jadi misalnya distributor udah jual ke eceran, eceran balikinlah ke distributor, distributor balikin ke produsen, produsen nanti minta ganti dari pemerintah, dari yang subsidi itu, itulah sistem refaksi itu. Oh gitu. Ya. Prakteknya yang waktu itu kan 1 minggu pertama dari yang punya jaringan Aprindo, retail modern, karena refaksi ini kan persyaratan refaksi kan secara administrasi harus lengkap, faktur, NPWP segala macam. Yang Aprindo yang punya ya Bang ya? Iya, perusahaan-perusahaan yang kayak gitu kan, yang berjaringan itulah yang lengkap, lebih mudah mereka karena pembeliannya bukan beli putus, beda sama yang pasar tradisional. Iya. Akhirnya panik buying lah yang terjadi. Di situ selalu kosong, orang nunggu-nunggu, masih belum mau beralih ke yang tradisional karena harga masih sangat jauh waktu itu kan. Nah, akhirnya muncullah kebijakan yang itulah awal terjadi kelangkaan minyak goreng. Iya. Itu bulan berapa itu Bang? Februari lah ya. Bulan lalu ya Bang ya? Iya. Januari. Iya. Januari. Iya. Berarti Februari itu udah. Nah, 26 Januari itulah kebijakan yang Permendak yang 06. 06 itulah yang pemerintah menentukan head untuk minyak goreng premium 14, minyak goreng 13,5 ya Bang? Sederhana, kemasan sederhana 13,5, kemudian yang 11,5 yang curah. 11,5 curah ya Bang? Iya. Kebijakan itu dibarengi dengan kebijakan DMO. DMO itu minyak goreng eksportir harus mengalokasikan 20% untuk produk dalam negeri. Nah,
20% yang dari alokasi ekspor itu dihargain dengan 9.300 untuk CPO. Itulah DPO-nya. Harapannya pemerintah dengan harga 9.300 si produsen bisa menjual dengan harga itulah 14.000 sesuai head. Nyatanya kebijakan yang pertama kali muncul di pasar CPO sendiri, orang kan masih nggak bisa membedakan mana CPO itu kan sama semua produknya. Mana alokasi yang untuk ekspor, dialokasi 20% dan mana yang dalam negeri. Akhirnya di pasar lelangnya KPPN itu. Jadi di Indonesia ini ada pasar lelang. Pasar lelang untuk CPO. Pasar lelang ini yang menyelenggarakan anak perusahaannya PTPN. Di pasar lelang inilah terbentuk harga antara si penjual dari PKS ini, PKS menjual CPO dan pembeli CPO yang akan memasok ke perusahaan-perusahaan gitu. Atau jadi ke kayak ekspor. agennya ya gitu ya Bang ya, pasar lelang ini ya. Nah, agar semua perusahaan ini bisa memproduksi dengan harga HET, mereka menekan pasar lelang dengan harga 9.300 sesuai DPO. Yang terjadi kalau CPO-nya dijual dengan harga lebih dari itu kan nggak ada yang mau beli. Akhirnya ditekan itu harga TBS yang jatuh. TBS jatuh, petani lah yang menjerit lagi. Ini jadi rebutan kan buat produsen minyak goreng untuk mendapatkan alokasi 20% ini. Ini juga belum diatur. Artinya gini. Jadi kayak tergesa-gesa gitu ya Bang undang-undangnya jadi aturannya ya. Walaupun hitungannya pemerintah bisa jadi udah ini hitung-hitungannya kan dengan ekspor yang sejumlah itu ketika ditentukan DMO-nya segini itu akan bisa memenuhi industri minyak goreng untuk rumah tangga. Taruhlah misalnya gini, produksi CPO itu sekitar 18,7 juta kiloliter. Yang untuk minyak goreng itu sekitar 5,7 juta kiloliter. 18 sama 5. Iya. Itu yang untuk minyak goreng ya. Sisanya hampir sama besarnya itu untuk biodiesel. Sisanya lagi untuk ekspor. Nah, dan dari yang 5,7 juta kiloliter ini 2,4 masuk ke curah, 1,7 ke industri, 1,4 ke minyak goreng kemasan premium, sisanya sekitar 300-an ribu untuk yang minyak goreng kemasan sederhana. Itu sekarang banyak beredar di masyarakat ya Bang ya? Nah iya, dengan perhitungan itulah mungkin asumsi pemerintah cukup loh sebetulnya DMO ini untuk kebutuhan minyak goreng rumah tangga ini. Kenyataannya kan dengan adanya selisih harga kan pasti ada potensi penyelewengan. Orang nggak mau rugi kan pelaku usaha. Apalagi pengusaha ya Bang? Apalagi pengusaha. Pengusaha yang mengaku tidak mendapatkan DMO karena nggak semua pada akhirnya segini, nggak semua produsen minyak goreng ternyata pada faktanya mendapatkan DMO minyak goreng yang dialokasikan itu. Ada perusahaan terintegrasi misalnya dia mungkin lebih mudah ya. Iya, karena udah lengkap semua. Iya, terus karena ada jaringan. Ada jaringannya, eksportirnya pun mengalokasikan itu. Yang enggak, contohnya yang di Lampung, kasus yang di Lampung kemarin kan yang Sinar Laut itu minyak gorengnya dia perusahaannya berhenti beroperasi karena nggak dapat minyak goreng yang DMO. Kan mereka nggak mau produksi kalau dijual dengan harga 14.000. Iya. Sementara dia beli CPO-nya 15.000. Udah nggak masuk. Padahal rata-rata taruhlah asumsi pemerintah lah 9.300 CPO dijualnya 14.000. Kan sekitar itulah range-nya. Pengusaha mana ada yang mau bisa rugi ya Bang ya? Iya. Mau. Nah, potensi penyelewengannya itu kemudian bisa jadi kan TBS itu kan tahan cuma 1 kali 24 jam nih. Produksi TBS kan nggak ada
nggak terdengar lah kita ada krisis produksi TBS di dalam negeri. Tetap berproduksi. Hasilnya tetap produksi. Kalau masuk ke produksi minyak CPO, kita belum tahu dari minyak CPO inilah bisa nggak tahu kemana alirannya. Nah, masuklah ke produsen minyak goreng. Produsen minyak goreng ini kan bisa lari ke industri, bisa lari ke rumah tangga. Jangan-jangan yang dia karena nggak dapat DMO, dia larinya ke industri semua misalnya. Itu dugaan-dugaan kita ya Bang ya? Ya, hipotesis kita seperti itu. Jadi yang tadinya B2C ke konsumen, jadi B2B ke bisnis to bisnis. Dan hasil pengawasan kita gimana tuh Bang? Kita menemukan beberapa fakta temuan. Contoh misalnya di Makassar. Di Makassar yang minyak gorengnya dari PT Smart itu dikirim pakai vessel tanker ke Makassar kan, di distributornya ternyata dialihkan ke industri. Bukan yang harusnya rumah tangga dialihkan ke industri. Sangat mungkin kan, bisa aja misalnya udah kemasan dipotong-potong dibikin curah untuk industri. Terus yang kemarin kita lakukan sidak yang dengan ombudsman itu di Alam Jaya itu distributornya Ivomas, mereka 2 minggu tidak dapat pasokan dari Ivomas. Kosong ya kemarin ya Bang? Iya, waktu kita datangin kan kosong. 2 minggu kan rentang waktu yang cukup lama ya, sampai tidak dapat pasokan. Padahal ada informasi sebelumnya sampai tertimbun 1,1 gitu. Sementara mereka mengaku ada beberapa memang yang dulu mau direfaksi nggak berhasil karena masalah itu. Akhirnya retail mau juga beli dengan harga lama karena masih laku kok. Pasar ini kan tergantung supply and demand. Itu retail modern yang beli ya Bang? Enggak. Kalau retail modern itu dari produsen langsung distribution centernya, DC-nya Alfamart atau Indomart, mereka lah yang mendistribusikan ke masing-masing ininya retailnya. Kalau yang di luar modern trade itu, yang general trade itulah yang ke pasar tradisional, ke kelontong segala macam. Alam Jaya itu untuk general trade, sama juga yang di ini juga yang sidak yang kedua di Aldo Raya. Aldo Raya itu produsennya, distributornya Wilmar. Mereka kita cek juga sebenarnya di resinya. Mereka jualnya ke general trade itu udah sesuai sudah head, kan? Misalnya dijual ke mereka 13.000, biar mereka jual 14.000. Kenyataannya di pasar ketika dijual 15, 16, 17 masih laku tetap juga. Tetap juga orang beli, karena masih banyak yang jual. Karena kenyataannya di pasar masih langka, kan itu. Kalau nggak langka kan nggak akan terjadi kayak gitu. Jadi tetap ya Bang ya, dugaan kartel tetap. Tetap ada. Iya. Kalau dari 14, kita kan ada 14 perusahaan minyak goreng ya Bang di Sumut. Yang itu di Sumut, sudah berapa banyak Bang yang kita awasi yang kalau kita undang itu kemarin ada 11 pelaku usaha, tapi saya belum ini ya datanya siapa aja pelaku usahanya, karena kan kalau pelaku usaha secara nasional itu paling banyak di Jawa Timur, kedua Sumut, ketiga baru di Jakarta. Dari semua yang mana aja belum tahu kita. Tapi udah termasuk Ivomas sudah pernah kita panggil, kita minta keterangan juga. Itu kasusnya gimana tuh Bang, yang penimbunan yang Ivomas, katanya dugaan penimbunan 1,1 itu? Itu hasil penelitian kita gimana? Kemarin kan kita ikut rapat RDP di DPR. Di situ Polda juga ngasih statement juga kalau mereka udah melakukan proses penyelidikan dan tidak menemukan itu sebagai penimbunan. Alasannya Polda kan yang ditemukan itu sekitar 94.000 karton minyak goreng 94.000 karton minyak goreng. Sementara kebutuhan distribusi dalam 1 bulan itu 92.000. Sementara yang disebut dengan penimbunan adalah
kalau ditahan selama 3 bulan. Artinya harus dikalikan 3 lah. Iya, berarti sekitar 270. Kalau sampai 270.000 karton, itulah baru dikatakan itu melakukan penimbunan. Kan kalau saklek di situ kan itu ya, maksudnya itu dari sisi aturannya seperti itu. Walaupun kita melihat yang pertama, kalau dari sisi KPPU, ketika sudah terjadi penahanan pasokan dan dilakukan misalnya secara bersama-sama, penahanan pasokan itu kan kita tidak harus sampai memenuhi 3 bulan itu ya. Misalnya secara reguler dia sebenarnya stoknya cukup 20.000 aja lah safety stoknya untuk minyak goreng. Kan minyak goreng ini kan barang pokok yang perputarannya cepat, fast moving. Jadi nggak perlu nyimpan banyak. Nggak perlu nyimpan lama-lama dan banyak, karena produksi pun lancar. Kalau hasil penelitian kita nggak tahu kira-kira yang sebelumnya mereka biasanya nyimpannya setiap bulan itu berapa gitu, Bang? Pengakuan mereka rata-rata sebanyak itu juga. Oh, memang segitu. Iya. Memang kemasan kayak gitu ya, Bang? Kayaknya tuh kemasan 2 literan gitu. Cuma kan sebenarnya ada lagi ini ya, kriteria dalam keadaan langka. Kalau dalam keadaan langka kan menahan sebanyak itu kan, makanya kita mau cek lah dulu apakah memang ada penahanan pasokan untuk menahan beberapa saat lah, atau memang alasan mereka kan alasan pertama waktu ditanya itu kita kan ngikutin update di ini ya, pernyataan waktu pertama itu karena manajemen takut rugi. Terus ada berikutnya rilis juga ya, Bang? Rilis dari mereka, sebagian besar untuk industri mie instan yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut. Sudah dipesan gitu ya? Iya, yang lainnya gitu. Sudah dipesan. Temuan dari Polda itu bentuknya kemasan. Artinya kan kalau itu industri harusnya curah. Jadi berubah-berubah kan itu pertanyaan juga. Tapi ya itulah. Tetap lah ya bahwa itu dugaan kita tetap ke kartelnya, Bang ya. Kita masih mendalami itu dan mengkaitkannya dengan indikasi kartel. Jika terbukti kartel, apa itu, Bang? Kalau aturannya di dalam undang-undang, kan KPPU bisa menjatuhkan sanksi. KPPU adalah ini ya, ranahnya administrasi, hukum administrasi. Dia menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda. Aturannya denda itu minimal 1 miliar, maksimalnya bisa 10% dari omset atau 50% dari keuntungan selama dia melakukan kartel. Keuntungan selama dia melakukan kartel bisa jadi, kalau dulu kan 25 miliar. Setelah Undang-Undang 11 2020 ada perubahan. Nah itulah. Jadi dihitung sebanyak itu. Dan larangan untuk melakukan perjanjian kartel misalnya. Putusannya itu. Nggak ada sampai penghentian produksi tidak pencabutan boleh izin misalnya. Izin produk. Sebenarnya KPPU punya kewenangan itu. Cuma kita jarang memang untuk sampai ke pencabutan izin. Pernah ada, Bang, yang sampai kita cabut izinnya kalau belum ya. Maksudnya karena kan gini, mungkin filosofisnya semakin banyak pelaku usaha yang bersaing itu akan semakin bagus. Kalau kita bunuhlah pelaku-pelaku usaha ini kan semakin berkurang nanti jumlah pelaku usahanya. Dari sisi investasi nggak bagus. Dan jadi makanya denda itu bukan denda untuk mematikan, tapi denda untuk membuat jerak. Gitu. Nanti uangnya akan diberikan kepada pemerintah ya? Iya, masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Makasih Bang Ridho atas kedatangannya pada Nah. acara Mimbar Podcast kita kali ini. Oke pemirsa, terima kasih atas dukungan dan telah menonton acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.